yaitu ajuan data telah disetujui, artinya berkas disetujui oleh LPMP. Kita tinggal menunggu untuk penjadwalan seleksi akademik, ataukah ajuan data kita ini ternyata dinyatakan ditolak ya dengan perbaikan. Kita mengisi ijazah kita apa, kemudian bidang studi PPG kita apa. Ketika kita melakukan pendaftaran PPG tahap 2 sesuai dengan jadwalnya, maka salah satu keuntungan bagi kita yang melakukan pendaftaran di awal-awal waktu, kita akan lebih cepat untuk mengetahui hasil verifal oleh petugas terhadap kita. Apakah ajuan data kita ini telah disetujui? Artinya dengan demikian, ini ada tulisan warna di latar hijau ya, yaitu ajuan data telah disetujui, artinya berkas disetujui oleh LPMP. Kita tinggal menunggu untuk penjadwalan seleksi akademik, ataukah ajuan data kita ini ternyata dinyatakan ditolak ya dengan perbaikan pada PPG dalam jabatan 2022. Tentunya di sini ada bagian penting yang perlu kita ketahui dan segera lakukan, yang mana di sini ada catatan prodi ijazah ini sesuaikan ya dengan program studi referensi surat edaran, yaitu pendidikan guru sekolah dasar misalkan. Nah, pada video ini kita akan berbagi tips kepada teman-teman calon pendaftar PPG dalam jabatan 2022 di tahap 2 supaya nanti untuk ajuan berkasnya ini bisa disetujui ya. Seperti yang kita ketahui, untuk status persetujuan kita nanti ada 3. Yang pertama disetujui, artinya kita nanti tinggal mengikuti saja untuk seleksi akademik. Kemudian ada tolak permanen, berarti kita nggak bisa melakukan apa-apa, dan juga ada tolak perbaikan. Bagaimanakah tips supaya kita berkasnya disetujui? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Pertama-tama teman-teman harus mengetahui ya, bahwa syarat untuk berkas supaya bisa disetujui ini adalah berkas yang mana dalam pendaftaran tersebut, jika berkas itu memenuhi syarat ya, dan bidang studi PPG yang kita pilih itu adalah linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4 kita. Ya, mana untuk bagian penting dari verifikasi dan validasi oleh petugas, ini adalah yang divalidasi. Ini adalah verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki, serta syarat administrasi lainnya. Artinya di sini hal penting yang perlu kita ketahui ini adalah antara bidang studi yang kita pilih dengan ijazah yang kita miliki, teman-teman. Jika teman-teman sudah sampai pada tahap bagian pengisian biodata diri, nah di sini adalah antara linearitas ijazah dengan bidang studi PPG. Kita mengisi ijazah kita apa, kemudian bidang studi PPG kita apa, ini harus sinkron ya. Misalkan di sini untuk linearitas S1 atau D4-nya. Ketika teman-teman di sini melengkapi biodata, tentunya di sini kan memilih perguruan tinggi sesuai dengan referensi dikti. Kita bisa pilihkan mulai dari sini. Nah, ini kita ketikkan satu huruf, maka nanti akan muncul. Teman-teman bisa pilih ya. Selanjutnya untuk program studinya, di sini teman-teman masukkan sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Nah, ini semua sesuai dengan referensi surat edaran. Apa yang dimaksud dengan referensi surat edaran? Termasuk juga di sini pada bagian referensi surat edaran antara ijazah dengan bidang studi. Ini adalah sama halnya juga dengan bidang studi PPG yang kita pilih ya. Nah, ini harus sinkron, harus sesuai. Nah, ini teman-teman. Inilah surat edaran yang menyangkut untuk pendaftaran dan seleksi administrasi PPG tahap 2. Ya, dimaksud dengan surat edaran atau SE referensi itu adalah kita scroll pada bagian lampiran surat edaran ini. Nah, di sini lampiran 2 PLT Surat Direktur Pendidikan Profesi Guru nomor sekian. Artinya kita harus menyesuaikan antara bidang studi PPG kita itu apa, kemudian dengan jenjang kita apa, kodenya berapa, maka disinilah ijazah yang diperbolehkan untuk mendaftar pada bidang studi PPG yang akan kita ikuti ini. Misalkan saja di sini untuk kode 027 guru kelas SD, ini adalah untuk PGSD ya. Yang diperbolehkan yang bisa atau dianggap linear ini adalah ijazah-ijazah sesuai yang tertera pada bagian ini.
Nah, tipsnya teman-teman, ini bisa melakukan cek secara mandiri secara online, yaitu pada portal ppg.kemdikbud.go.id. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kita enter. Nah, di sini dari PPG Kemdikbud sudah memberikan fitur untuk mengecek linearitas ijazah ya. Kita klik di sini, cek linearitas ijazah. Nah, di sini kita pilih untuk jenis guru mata pelajaran apa. Nah, di sini nanti akan kita isikan untuk jurusan S1 atau D4 yang kita miliki. Untuk mengunduh surat edarannya tentu klik di sini ya. Ini adalah surat edarannya, referensi tadi. Nah, yang dimaksud dengan ref SE itulah referensi surat edaran ini, teman-teman. Jadi misalkan yang pertama saya adalah guru di jenjang SD. Kita klik di sini. Nah, di sini untuk poin A, ini adalah untuk guru mata pelajaran umum baik di TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MK, dan SLB, itulah yang A. Yang B, guru mata pelajaran kejuruan, SMK, MAK, kemudian guru mata pelajaran keterampilan pilihan di SMPLB dan SMLB. Misalkan saya adalah pilih yang ini, karena saya di SD misalkan. Kemudian untuk jurusan ijazah yang saya miliki, ini adalah misalkan misalkan bahasa Indonesia. Kalau misalkan ijazah saya ini adalah bahasa Indonesia murni ya, tidak ada pendidikannya. Ini kita klik di sini. Klik di sini. Apakah kita bisa mengajar di TK, SD atau SMP? Kita cek. Nah, nanti akan ditunjukkan dengan ijazah bahasa Indonesia murni, tidak ada kata pendidikannya. Berarti di sini kita itu bolehnya itu memilih yaitu yang SMP, SMPLB, SMA atau SMLB atau SMK. Kalau misalkan ijazah saya ini adalah ada pendidikannya, misalkan pendidikan bahasa Indonesia, apakah nanti bisa di SD? Ini kita cek. Nah, bisa teman-teman. Untuk pendidikan bahasa Indonesia ini bisa memilih mata pelajaran bidang studi PPG, yaitu pendidikan guru sekolah dasar dengan kode 027. Namun kita juga bisa memilih yaitu bahasa Indonesia, bidang studi bahasa Indonesia di SMP, SMPLB, SMA, SMLB, dan SMK dengan kode mapel yaitu 156. Kemudian saya ingin di SD ya, ingin di SD, ijazah saya PGSD. Nah, pendidikan guru sekolah dasar. Nah, ini bisa di SD ya, yaitu jenjangnya jenjang SD. Kalau misalkan kimia, kita cek. Nah, untuk kimia murni ya, ini saya bisa ikut bidang studi IPA di SMP maupun SMA, dan juga bisa untuk kimia ya, mata pelajaran kimia di SMA atau sederajat. Kemudian misalkan fisika, fisika murni ya, fisika murni ini saya bisa di SMP dan juga SMA. Nah, ini adalah kalau SMP ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kalau misalkan di SMA ini adalah fisika. Misalkan di sini kita kasih pendidikan, ijazah saya adalah pendidikan fisika. Nah, pendidikan fisika juga sama dengan fisika murni tadi, teman-teman. Misalkan satu lagi biologi. Misalkan biologi murni, ini adalah bisa di SMP dan SMA. Di SMP adalah IPA, di SMA ini adalah mata pelajaran biologi. Misalkan kita kasih pendidikan biologi. Pendidikan biologi misalkan. Nah, sama kita bisa di SMP maupun di SMA. Jadi sebelum kita melakukan pendaftaran dan menentukan pilihan yang ada di sini, nah di sini adalah kita untuk memilih bidang studi PPG ini, kita sesuaikan dengan ijazah yang kita miliki dan kita upload pada bagian ini ya. Nah, pada bagian ini adalah kita unggah berkas kan. Nah, ini pastikan kita ini mengecek dulu linearitas ijazah kita pada fitur ppg.kemdikbud.go.id, cek linearitas ijazah. Demikian, semoga bermanfaat, salam sukses, semoga teman-teman lulus ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.